Halo sobat, pintu teater satu telah dibuka. Kali ini, Mimin akan ngebahas sebuah film yang berjudul Mississippi Grill. Film ini mengisahkan perjalanan dua penjudi yang nantinya akan menjadi seorang sahabat dan memulai perjalanan judinya dengan maksud ingin melakukan perjalanan judi dari kota ke kota. Salah satu pemeran utama dalam film ini adalah seorang penjudi yang berjuang dengan seriusnya kecanduan judinya. Kemudian dirinya bertemu dengan seorang pria yang akan membawa keberuntungan dalam permainan judinya. Meskipun berbeda latar belakang mereka, kedua pria ini menjalin persahabatan dan bersama-sama memutuskan untuk bekerja sama dalam upaya mengubah nasib mereka. Ketika mereka melakukan perjalanan ke selatan mengikuti aliran sungai Mississippi, mereka bertemu dengan berbagai karakter yang unik dan terlibat dalam berbagai permainan poker sepanjang perjalanan. Lantas bagaimana keseruan film ini? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene pertama, scene memperlihatkan pria bernama Gary yang berprofesi sebagai agen perumahan dan juga memiliki hobi berjudi. Diceritakan Gary memiliki seorang putri bernama Wendy dan sudah bercerai dengan istrinya yang bernama Dorothy. Pada saat itu Wendy tinggal bersama mantan istrinya. Pada suatu malam, Gary mencoba keberuntungannya dengan bermain poker di sebuah kasino. Di sana, ia bertemu dengan seorang turis domestik bernama Curtis yang memiliki hobi yang sama, yakni bermain judi. Kemudian Curtis mengajak Gary minum jamu buyung upik agar menciptakan suasana yang lebih santai setelah berjudi. Kemudian setelah itu Gary secara tak sengaja bertemu kembali dengan Curtis dan kali ini giliran Gary yang menawarkan minuman kepada Curtis. Mereka berdua pun menikmati obrolan yang santai dan bahkan sempat bermain tebak-tebakan koin. Curtis ternyata sangat pandai dalam permainan ini dan keberuntungan Curtis seakan-akan tidak terbatas. Gary yang awalnya menang main poker, sekarang juga berhasil memenangkan permainan tebak-tebakan koin tersebut. Kelihatannya Gary adalah pria yang selalu beruntung. Dan inilah film Mississippi Grill. Keesokan paginya, Gary bangun dengan keadaan sisa mabuk semalam. Saat itu Gary tidur di sofa kamar hotel milik Curtis dan temannya yang bernama Dennis. Meskipun mereka baru kenal, Curtis memperlihatkan bahwa ia adalah orang yang bisa dipercaya dengan meminta Gary memeriksa dompetnya yang ternyata masih utuh. Meskipun bisa saja Gary mencurinya, Gary yang masih dalam keadaan mabuk dengan percaya diri pulang ke rumahnya untuk bersiap-siap pergi bekerja. Namun ketika bekerja sebagai seorang agen perumahan atau apartemen, keberuntungan pun tidak selalu bersama Gary. Bahkan pada saat itu Gary tidak book target ketika menjual apartemen kepada salah satu konsumen. Scene berganti, setelah itu Curtis mengajak Gary untuk bertaruh pada balapan anjing. Di sini semangat Gary kembali membara ketika bermain sebuah perjudian. Sayangnya anjing yang dipilih oleh Gary kalah, sementara pilihan Curtis sekali lagi menang. Meskipun demikian, Curtis tetap menjadi teman yang baik dan terus membelikan minuman untuk Gary. Curtis berbagi cerita tentang seorang temannya yang merugi besar dalam dunia perjudian karena terus-menerus bertaruh. Meskipun sudah kalah berulang kali, pesannya kepada Gary adalah agar tahu kapan harus berhenti berjudi. Jadi, jika keberuntungannya telah habis, Gary bisa membatasi diri dalam berjudi. Setelah berbincang-bincang, Curtis pun pamit pergi. Scene berlanjut, Gary malah mengalami nasib buruk yakni ditusuk oleh seseorang yang memaksa meminta uang. Padahal Gary tidak memiliki uang. Meskipun selamat dari serangan itu tanpa luka serius, Gary belum bisa melepaskan diri dari nasib buruknya. Keesokan harinya Gary bertemu dengan seseorang yang meminta pengembalian utangnya atau mengirim seseorang untuk menyelesaikan hutang piutang yang menjerat dirinya. Gary pun merasa bingung harus membayar dengan cara apa. Akhirnya Gary memutuskan untuk menghubungi Curtis. Kejadian ini menjadi lebih menarik ketika Curtis baru saja mengajaknya untuk minum-minum bersama Gary di sebuah bar. Sebagai biasanya, Gary yakin bahwa itu adalah pertanda baik bahwa dia akan selalu beruntung jika berada di dekat Curtis. Dan sebaliknya, jika menjauh dari Curtis. Kemudian Gary memutuskan untuk mengikuti permainan judi kelas tinggi yang dimiliki oleh temannya Tony di New Orleans. Dengan taruhan sebesar $25.000. Namun, Gary membutuhkan uang tambahan. Jadi Gary memutuskan untuk bermain judi di beberapa kota sebelum pergi ke New Orleans. Selama perjalanan ke New Orleans, Gary memutuskan untuk meminjam $5.000 dari Curtis untuk melunasi hutangnya dan berjanji akan mengembalikan uangnya. Kemudian Curtis akhirnya setuju dan memberikan $2.000 serta mobilnya sebagai jaminan.
Mereka berdua berjanji untuk menjaga kepercayaan ini. Keesokan harinya mereka berdua berangkat ke kota pertama mereka. Ketika di perjalanan, Gary mendapat pesan dari rekan kerjanya tentang uang kantor yang hilang, sekitar $200. Ini menjadi masalah serius karena uang kantor tersebut digunakan untuk berjudi. Setelah tiba di kota tersebut, mereka berdua bertemu dengan teman-teman mereka, Simon dan Vanessa, yang mengajak mereka ke tempat malam. Mereka berdua meminjam pakaian mewah untuk bermain poker di pesiar mewah. Namun, hanya Gary yang bermain malam itu. Dan keberuntungan sepertinya berpihak padanya karena dia berhasil memenangkan banyak taruhan. Setelah bersenang-senang di bar, Gary, Curtis, Simon, dan Vanessa pergi ke rumah Simon. Simon memberi peringatan kepada Curtis untuk tetap waspada terhadap Gary, mengingat pengalaman buruk Curtis dengan teman judi sebelumnya. Meskipun begitu, Curtis yakin bahwa Gary adalah orang yang baik. Di sisi lain, Sin memperlihatkan Vanessa yang sangat tertarik pada Gary. Tetapi Gary tidak terbuai oleh rajuannya karena mengingat Gary pun memiliki seorang anak. Pada keesokan harinya, Gary dan Curtis meneruskan perjalanan mereka ke kota berikutnya, yaitu Memphis. Di perjalanan, Curtis bertanya kepada Gary dengan rasa penasaran mengapa semalam Gary tidak menghabiskan waktu bersama Vanessa. Curtis berasumsi bahwa Gary mungkin masih berharap bisa berbaikan kembali dengan mantan istrinya. Dan uang yang akan dia menangkan di judi nantinya bukan hanya untuk membayar utang, tetapi juga untuk membujuk mantan istrinya agar mau berbaikan dengan Gary. Saat tiba di Memphis, Gary saat ini tidak beruntung dalam perjudiannya dan merasakan kekalahan kembali. Meskipun sebenarnya kalah, Gary memilih untuk berbohong kepada Curtis. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia menang. Selain itu, Gary mengusulkan untuk berbelok sebentar dari jalur awal yang telah direncanakan karena Gary ingin mengunjungi kota Little Rock untuk bertemu dengan mantan istrinya yakni Dorothy. Sesampainya di sana, Gary segera pergi ke rumah Dorothy dan memberi alasan bahwa dia sedang lewat dan ingin mampir sebentar. Saat mereka mengobrol sambil minum teh, Gary memperhatikan foto-foto di sana. Dorothy telah menikah lagi dengan seorang pria bernama Gary, yang sangat mirip dengan Gary. Gary pun bertanya kepada Dorothy mengapa foto yang menampilkan dirinya bersama Wendy dipotong. Dorothy dengan pedas menjawab, "Apa yang kamu bicarakan sejak dulu? Anda bahkan tidak perhatian kepada anak Anda. Anda tidak pernah menelpon, jawaban Anda sangat menusuk hati." Kemudian Gary meminta izin untuk ke kamar mandi, tetapi sebenarnya kunjungannya ke rumah istrinya hanyalah kedok. Alih-alih pergi ke toilet, Gary diam-diam mengambil uang simpanan Dorothy dan lebih sialnya, Gary malah kepergok oleh Dorothy. Setelah kejadian itu, Gary mengatakan kepada Curtis bahwa Dorothy tidak ingin menerimanya lagi dengan kata-kata, "Mungkin ini adalah akhir dari kita." Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke kasino di Tunica dan berencana menginap di hotel. Sayangnya kartu VIP Curtis sudah kadaluarsa dan dia tidak bisa mendapatkan kamar gratis. Curtis berusaha merayu resepsionis dengan diskon. Dan beruntungnya dia mendapatkan potongan harga sebesar 10%. Namun tiba-tiba Gary menjadi marah dan bersikeras mendapatkan satu kamar gratis dengan menggunakan kartu VIP miliknya. Malam itu Curtis merasa malu dan mulai mencurigai perilaku Gary. Akhirnya dia menyadari bahwa Gary sebenarnya sudah kalah judi di Memphis dan telah kehabisan uang. Gary datang ke rumah mantan istrinya bukan dengan niat untuk berbaikan, melainkan untuk meminjam uang. Curtis yang penuh kekecewaan memberikan pelajaran kepada Gary dengan menggoda sekelompok orang yang sedang buang air kecil. Dengan harapan Gary akan mendapat pelajaran yang berat, meskipun begitu Curtis masih bersikap penuh kasih sayang dan melanjutkan perjalanan dengan Gary. Namun karena kekurangan dana, mereka segera pergi dan menginap di hotel murah. Dan pada malam itu Gary akhirnya jujur. Gary mengakui bahwa dia mencoba mencuri uang dari Dorothy di rumahnya. Dan Gary pun bukan sekali dua kali melakukan hal serupa sebelumnya. Dengan kata lain, Gary ingin meyakinkan Curtis bahwa dia tidak bermaksud menipunya. Kemudian, setelah tiba di New Orleans sesuai perjanjian, Gary menjual mobilnya dan memberikan hasil kepada Curtis. Kemudian mereka bertiga bertaruh di pacuan kuda, dan Gary bersikeras bahwa miliknya dan nomor 3 yang akan menang. Meskipun Curtis lebih yakin nomor 1 akan menang, namun ternyata Curtislah yang menang. Berlanjut, Curtis memutuskan mengakhiri tur judi mereka dan memberikan $100 kepada Gary untuk biaya pulang. Meskipun Gary tetap bertahan dengan taruhan 40, namun Curtis menolak untuk melanjutkan. Dan Gary akhirnya pergi dengan rasa kecewa. Setelah itu, ternyata Curtis diam-diam telah bertaruh pada kuda nomor 1 dan berhasil memenangkan $5.000 dari taruhannya.
Alih-alih pulang, Gary yang sudah tergila-gila judi melanjutkan untuk mencari Tony. Setelah menelpon sana-sini, akhirnya dia mendapatkan alamatnya dan segera pergi ke rumah Tony. Setelah bertemu, Gary berpura-pura menjadi teman Curtis dan meminta izin untuk ikut bermain poker. Namun, karena ternyata Curtis memiliki masalah dengan Tony dan Gary memaksa masuk tanpa izin, Gary langsung diusir. Gary mencatat alamat tempat Curtis bertemu ibunya sebelum pergi. Sementara itu dengan $100 dan sisa keberuntungannya, Gary mencoba nasibnya di kasino terdekat. Dia hanya duduk diam menerima segala kemungkinan yang akan datang. Malam itu, Gary terus mengumpulkan pundi-pundi kemenangan hingga akhirnya Gary terus menaik masuk ke meja perjudian yang lebih tinggi, yakni bermain blackjack. Kemudian takdir pun mempertemukan mereka kembali secara tiba-tiba saat Curtis muncul di kasino yang sama dan bermain di meja yang sama. Gary Curtis bertaruh dengan uang terakhirnya, $100. Dan meskipun Curtis kalah, Gary dengan cepat melemparkan satu keping chip agar Curtis bisa melanjutkan permainannya. Keajaiban terjadi ketika mereka terus bermain bersama dan mendapatkan keuntungan yang melimpah. Perjudian malam itu berjalan dengan sangat lancar, hingga akhirnya uang mereka melimpah menjadi $285.000. Setelah itu, Gary mendekati Curtis dan mengajaknya untuk mempertaruhkan seluruh uang mereka, dengan pilihan 2 kali lipat keuntungan atau kehilangan semuanya. Meskipun awalnya Curtis ragu, Gary berhasil meyakinkan bahwa mereka pasti akan menang dengan taruhan sebesar itu. Kejadian ini menarik perhatian petugas keamanan kasino, yang akhirnya melaporkannya kepada bos kasino. Mereka kemudian melemparkan dadu penentu nasib mereka dan memenangkan permainan tersebut. Dengan penuh riang gembira, mereka berdua merayakan kemenangan mereka dengan makan mewah. Namun, Gary tiba-tiba teringat kata-kata Curtis dan mantan istrinya, bahwa ini semua bukan tentang uang. Akibatnya Gary tidak bisa menikmati makan mewah yang ada di hadapannya. Curtis memiliki rencana untuk membeli mobil mewah dengan uangnya. Tetapi Gary hanya ingin melakukan sesuatu yang baik untuk putri semata wayangnya, yakni Wendy. Dengan uang tersebut akhirnya mereka berdua menginap di hotel mewah. Scene terakhir, Curtis menyadari bahwa Gary sudah pergi dan menemukan bahwa setengah dari uang mereka telah diambil oleh Gary, beserta dengan surat perpisahan yang berisi kata-kata yang sulit dimengerti. Mungkin saja Gary menyampaikan bahwa dirinya akan taubat dari dunia perjudian. Gary juga telah membayar biaya hotel dan membeli mobilnya kembali, dan dia meletakkan foto Wendy di dekatnya. Kali ini Gary bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dengan lebih memperhatikan putrinya. Dan ya, film pun tamat.